Match week ke-11 Premier League akan hadir kembali setelah di tengah pekan ada sejumlah laga yang beberapa klub di Premier League ikut kompetisi Eropa. Ada yang ikut di Liga Champions, ada yang ikut di Liga Eropa, dan ada yang di Liga Konferensi. Hari ini gue dan Dev kembali menyapa Sobat Kompas di halftime break preview Match week ke-11. Dev! Ya, Bang DJ, thank you. Gimana? Kayaknya match week ke-11 banyak laga-laga. Enggak, kalau lu yang buka pasti nanti lu buka laga besar Chelsea, Arsenal. Loh, Ya, kan soalnya emang Chelsea, ada tuh. Arsenal, Tuh, iya. ada tuh, Tapi kan ada. bukan itu yang mau diomongin ya, mentang-mentang Chelsea, Arsenal. Tapi tuh Chelsea, Arsenal emang ada ya. Ada. Laga Chelsea, Arsenal. Tapi sebenarnya di match week ke-11 ini ada beberapa pertandingan yang cukup menarik. Ya. Yang menurut gua laga yang seru, yang barangkali untuk bisa menentukan pemenangnya itu nggak gampang. Termasuk para pandit atau analis sepak bola ya. Iya. Kayak Brighton versus Manchester City, ya kan? Siapa yang akan bilang Manchester City akan menang di dengan kandang, mudah lagi. Iya, di kandang Brighton, ya kan? Kemudian ada laga besar juga Liverpool lawan Aston Villa. Ya kan? Dua wakil Inggris di Liga Champions. Ya kan? Iya. Kemudian siapa lagi ya? Spurs ketemunya Ipswich. Iya. Nah, tapi ada duel juga kuda hitam. Nottingham Forest ketemu sama Newcastle. Wah, ini seru nih. Ya kan? Itu semua laga yang gue sebutin dari Sabtu malam sampai Minggu malam iya. laga penutup. Nah, di hari Sabtunya ada laga-laga yang dibuka dengan ya coba deh lu. Kalau gua bilang buat gua pribadi ya Bang DJ, ini laga-laganya laga-laga biasa dari klub-klub papan tengah semua. Dari Sabtu tuh kan? Dari Sabtu. Nah, barunya nanti di dini hari baru tuh Brighton lawan City. Di tanggal 10 November. Betul. Jadi di satu hari itu tuh hari full. pahlawan itu laga-laga seru terjadi ya kan? Iya, betul. Tapi kalau Sabtu siapa? Dibuka dengan match week 11 dibuka dengan Wolverhampton. Ini papan bawah nih. Dua tim yang di bawah ya. Iya. Wolves belum pernah menang loh. Udah. Enggak, Southampton yang pernah menang. Wolves belum pernah menang. Wolves tuh 3 kali seri, 7 kali kalah. Oh iya. Iya kan? Dia di dasar klasemen. Iya, di dasar. Southampton 1 strip di atas. Iya kan? Ini laga seru lah. Peringkat Ya, 19 sama 20 untuk papan kan. bawah seru sih. Iya, untuk mencari selamat. Lu gila kalau ini nggak dimaksimalin. Mainnya di Wolves. Mainnya di Wolves. Di Molineux Stadium. Iya. Tapi nggak bisa ngejamin sih ya main di minggu Ya, lalu iya. juga mereka menjamu Crystal Palace seri juga. Enggak, maksudnya kalau dari dilihat dari musim per musim yang namanya ada di zona degradasi itu hanya kalau gue lihat butuh penyegaran dari seorang pelatih. Jadi maksud gue laga-laga kayak gini mungkin untuk di sekarang masih belum kelihatan Bang DJ, tapi nanti nih ketika udah masuk ke putaran kedua musim baru kelihatan tuh klub-klub di zona degradasi mana nih yang memiliki urgensi yang ingin bertahan di Premier League. Semuanya punya urgensi lah, nggak mau terlempar. Lo nggak, maksud gua biasanya kalau misalkan udah ada yang terprediksi dari Januari atau dari Februari udah nggak bisa selamat ya udah selesai aja gitu loh. Nah cuman ini kan belum kelihatan kalau dari sini. Masih gitu, ada peluang lah. Ini kan peluang masih ada. 11 dari 38. Cuma ya menurut gue ini kesempatan baik lah buat Wolves untuk bisa pecah telur kemenangan musim ini, ya kan? Kalau Southampton kan pekan lalu udah menang lawan Everton 1-0. Tapi pasti mereka ya punya ambisi juga untuk harusnya bisa. Ya kan, sebanyak mungkin mereka bisa mendapat poin. Betul. Ya kan? Apalagi menghadapi tim-tim yang relatif ya nggak jauh beda lah kualitasnya. Tapi feeling gue Wolves menang ini. Ya gue sih nggak begitu, gue nggak tahu nih bakal nonton atau enggak. Ya. Cuman kalau sempat ya nonton, kalau enggak kayaknya ya udah paling gue ngelihat gitu. Nah, karena buat gue ya match kayak gini belum bisa menentukan gitu maksud gue. Nantilah nunggu putaran kedua baru gitu. Makanya di match sampai dini hari nanti ya paling yang bisa gue bilang lumayan seru ya si Brentford sama Bournemouth aja nih. Iya. Itu Sabtu kan, malam Minggu kan? Iya. Ya, itu juga laga seru tuh. Seimbang lah. Tim papan tengah ya kan? Iya. Brentford sama Bournemouth. Bournemouth. Bournemouth ini
belum kalah loh di 3 pertandingan terakhir. Iya. Iya kan? Yang kita udah bahas tuh, dia bisa Terakhir ngalahin Arsenal dan ngalahin Manchester City. Iya. Yang kemarin kan. 2 tim dikasih kekalahan pertama. Iya, 2 tim besar. Ya kan, dari Bournemouth. Seri sama Aston Villa. Iya. Walaupun mainnya di Brentford, yang Brentford juga mainnya di Brentford kan? Iya, mainnya di Brentford. Iya. Ya, Brentford juga angin-anginan sih kalau gue lihat ya. Kemarin Brentford seri ya? Seri. Minggu lalu seri. Minggu lalu mana ya? Oh, kan belum main. Kan waktu kita bahas review belum main. Iya. kita bahas ini belum main. Iya. Oke. Ya tapi intinya Mbeumo ini juga pemain house goal ya. Iya. Ya kalau dilihat dari koleksi golnya, dia yang saat ini mendekati Top scorer, iya. Iya, mendekati Erling Haaland. Dan tim asuhan Thomas Frank ini ya menurut gua punya kapasitas lain. Nah ini seru sih. Ini adu taktik antara Thomas Frank dan Andoni Iraola. Iya kan? 2 pelatih bisa mencuri perhatian tim-tim besar loh kalau musim depan mereka mau datangin. Betul. Tapi ya yang tadi gue udah bilang sih Bang DJ, paling yang diantara semua yang seru sih Brentford sama Bournemouth aja. Dan gue sih sebenarnya pengen langsung lanjut ke match yang dini hari ya Bang DJ. Oke. Itu ada Brighton sama Manchester City. Ya. Ini seperti yang kita tahu Bang DJ, kemarin walaupun Brighton berhasil di ujung-ujungnya kena comeback dari Liverpool, Manchester City yang datang dari kekalahan, back to back malah dia kalah tuh. Dari Piala Liga kalah, kemarin juga lawan Bournemouth juga kalah. Menghadapi laga ini nih, ya melihat seorang Pep Guardiola, dia nggak akan membiarkan ini berlalu lama-lama ya. Pasti gue sih ngeliat bakal ada respon atau perubahan yang akan dilakukan oleh City. Tapi nggak bisa dibilang gitu juga gue, karena melihat laga kemarin ya ini bisa menjadi laga untuk City walaupun menang hanya 1-0, cuman ketika bermain ya faktanya membuktikan ya City nggak berhasil menang juga. Gimana? Ini ada fakta unik ya, Dave. Dalam 11 pertandingan awal, Brighton akhirnya sudah ketemu semua 6 tim besar. Oh iya. Iya kan? Nah, yang menariknya 5 tim besar itu semua yang dilawan oleh Brighton, mau dari Manchester United, Arsenal, Chelsea, Spurs, Liverpool, Brighton selalu bisa bikin gol ke gawang mereka. Iya. Ini potensi menghadapi City juga main di kandang, gua rasa Mitoma dan kawan-kawan juga akan sangat menyulitkan. Apalagi Manchester City musim ini dari 10 pertandingan yang sudah mereka gelar di Liga, itu relatif baru 2 kali gawangnya Ederson clean sheet. Oh iya? Iya, cuma ngelawan Chelsea sama ngelawan Southampton. Oh iya deh, gue lawan Chelsea udah jauh banget. Nah iya, itu kan di match pertama kan, di match pembuka. Udah jauh banget makanya. Iya kan? Jadi kecepatan winger-wingernya Brighton ini juga akan menjadi tantangan tersendiri. Iya. Gue sepakat. Pep Guardiola tuh pelatih cerdas, ya kan? Jenius bahkan kalau menurut gue. Iya. Pasti dia akan merespon dengan kinerja mereka yang nggak terlalu bagus, ya kan? Dalam beberapa pertandingan terakhir mereka cuma bisa cetak 1-2 gol kayak gitu kan. Iya. Nah menghadapi Brighton, main di kandang lawan. Oke lah, lepas main kandangnya lawannya, sekali lagi tidak mudah. Apalagi kalau Kevin De Bruyne belum ada buat Erling Haaland. Fun fact-nya, Kevin De Bruyne di match kemarin udah ada di bench. Iya, tapi maksud gua kan belum tentu dia 100% maksimal. Oh iya betul. Untuk bisa main. Iya juga sih. Dan kayaknya kemarin tuh menurut gua agak sedikit dipaksain sih. Kan beberapa pemain sebenarnya waktu kalah sama Bournemouth, itu kondisinya juga kurang sehat. Oh iya. Iya kan? Iya, City kekurangan kehilangan beberapa pemain juga sih sebenarnya. Betul. Grealish cedera kalau gue nggak salah. Iya. Ruben Dias cedera. Nathan Ake baru balik dan gua rasa match fitness-nya belum balik sepenuhnya, tapi udah dipaksain main full. Kevin De Bruyne juga baru balik, Savinho juga kemarin belum fit setahu gua. Makanya dia cuma ada di bench tapi nggak dimainin, makanya dia maksain di situ Matheus Nunes dan nggak berhasil kan. Iya. Jadi kalau menurut gue, kalau sempat Brighton cetak 1 gol bahkan 2 gol, itu laga akan sangat mengerikan buat Manchester City. Iya kan? Dan City kan kadang-kadang ada tuh di periode yang habis kalah lagi tuh.
Ya mudah-mudahan ini. Ya Lu mudah-mudahan pasti ini. karena pengen City nggak ini kan. Nah, iya Bang DJ harus, maksudnya jangan City mulu. Iya sih. Lah, Itu gua setuju jangan City mulu, tapi itu loh. ya sekali lagi lu kalau pengen berharap bisa sampai puncak ya lu tim lu juga harus menang, jangan cuma berharap tim terpleset. tim Nanti lawan. kita bahas di akhir. Iya. Ya, oke. Lu nggak tahu apa feeling gua Brighton menang. Kayak feeling lu belakangan ini lagi bener dah. Lu jangan bilang belakangan, kayak kemarin juga banyak bener cuma lu edit aja ya kan. Nanti takut ada ditelepon kita nih nama. Ya kan? Lu nggak ada feeling sponsor bakal masuk gitu Bang DJ? Gue belum berani, itu begitu, biar Kang boleh. Iwan urusannya, ya kan, itu Kang Iwan. Masa semua kita harus pikirin. Iya ya tuh, kan? betul. Brighton lawan Manchester City kan Iya. jelang Minggu kan, Iya, udah jelang ganti Minggu, hari udah ganti lah. hari. Nah, begitu Minggu sore, Begitu Liverpool Aston Villa. nggak Minggu sore itu justru subuhnya tuh, dini harinya banget tuh. Oh, Liverpool Aston Villa? Iya, langsung. Tumben ya main ada subuh jam 3, jam 2. Tumben ini. Iya kan? Ini baru Iya, kali iya. nih match week 11. Karena ngejar ini kali, abis ini kan break internasional. Break lagi. internasional. Iya, makanya match hari Minggu dipangkas semuanya nggak ada yang lewat dari Minggu gitu. Betul. Liverpool Aston Villa. Wah, Ini Aston Villa yang baru kalah dari Spurs dengan skor ya bisa dibilang telak lah ini 4-1. tolak 1-4. Iya, dan Iya Liverpool yang lagi harum atau yang lagi wangi atau yang lagi kedinginan di puncak singgah sana, ya kan, Liverpool kan. Iya. Menjamu Aston Villa. Menjamu Aston Villa. Iya. Ya sekali lagi kalau kita ngomongin Liverpool sejauh ini Arne Slot ya cukup berhasil ya Iya. menurut gue. Dan kayaknya kedatangan Aston Villa ya tetap dihormati lah. Kita respect lah, Aston Villa kan di Liga Champions juga masih berkibar, Iya. ya kan. Dan di tangan Unai Emery juga menjadi tim yang solid. Lepas kemarin dia kalah 1-4. 1-4, ya minggu betul. lalu. Cuma ya kalau kita bicara Liverpool, walaupun di Anfield nggak 100% sempurna, Iya. karena udah pernah kalah sama Forest, menurut gua Arne Slot ya punya kapasitas tim mana yang mau diturunin itu pasti siap. Ya kayak minggu lalu waktu dia lawan Brighton, Darwin Núñez dijadiin starter. Ya mau siapa lagi? Gak ada pemain. Ya enggak kan bisa aja dia main false nine Luis Diaz Diaz, atau ya, apa. iya, Luis Diaz iya. malah di bench kemarin, ya kan? Gue nggak ngerti kenapa Luis Diaz di bench. Padahal kalau misalkan dapat international break gitu, Luis Diaz tuh selalu perform di Kolombia gitu. Dan waktu di minggu-minggu awal main kan Luis Diaz bagus banget mainnya. Tapi Iya. tiba-tiba Gakpo main sampai sekarang jadi starter tuh. Ya Nggak artinya paham gua. semua pemain yang diberi kesempatan bermain oleh Arne Slot benar-benar memanfaatkan itu. Apa karena hubungan Belanda? Enggak. Ya bisa jadi, tapi kan emang terbukti di lapangan. Iya. Lu sebut pemain-pemain Belanda, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Iya, perform semua sih memang. perform, Iya. iya kan? Lu jangan bilang nggak perform. Ya enggak, siapa yang bilang nggak perform? Enggak. Iya bagus pemain-pemain Liverpool itu. Iya. Ya, gue lihat pakemnya selalu sama ya. Di belakang kan Van Dijk, Konate, Ya belakang ya emang kemudian TAA sama Robertson di kiri ya kan. kan pemain itu aja. Iya artinya mereka sudah solid, sudah kompak. Tetapi di lapangan mereka Ya. tuh punya gaya main yang kapan mereka akan coba dominasi dengan banyak bermain bola gitu kan. Kapan mereka menunggu ya kan. Iya. Kalau menghadapi Aston Villa ini juga ya tentu tetap harus konsentrasi, fokus lini belakang sama Oli Watkins ya kan. Belum lagi si Duran yang kalau jadi sub itu Roger sih yang Rodgers di tengah juga gila, Apa namanya, ya yang gila kan? tuh ya. Bisa menjadi opsi untuk bisa cetak gol. Dia juga mainnya kan luar biasa nih, ke kiri, ke kanan, Iya. tengah, Roger belakang. sih luar biasa sih. Tenaganya Rodgers. udah kayak badak ini Iya. kalau pemainnya kan. Paru-parunya ada 7 apa itu. Nggak tahu deh, ntar gue cek dulu, gue tanya dokter Terawan kalau. Tapi intinya Iya. ini laga seru. Hmm. Kalaupun Liverpool menurut gua ya punya peluang menang ya, tapi barangkali nggak besar kayak Spurs lawan Villa, kecuali Villa sekali lagi mainnya terlalu terbuka, dia agak lupa Terlalu lini terbuka, belakang, ya betul. ya kan? Ya balik lagi waktu kalau kita ingat kemarin lawan Spurs kan ya banyak aliran bola ketika Villa lagi build up tuh ya banyak yang kepotong. Iya. Kalau itu kejadian sama Liverpool, Selesai. selesai. Selesai tuh Villa. Tapi Villa ini pasti gini ya, Unai Emery itu pelatih pintar juga, Bos. Iya kan? Ya untuk spesialisasi klub-klub seperti Aston Villa ya memang pintar. Artinya dengan 10 pertandingan sebelumnya mereka baru kalah 2 kali dan mereka tetap ada di 5 besar. Setelah musim lalu yang gemilang, ya kelihatan kan Unai Emery memang punya kapasitas bagaimana mereka memimpin tim. Ya kan?
Dan bukan aib juga kalau misalnya mereka akan menghadapi Liverpool dengan sedikit bertahan, sedikit menunggu sambil mencari apa namanya serangan balik, ya kan? Ingat loh, Duran punya kecepatan itu. Dan kadang-kadang komunikasi antara Van Dijk dan Konate yang beberapa kali juga suka miss, makanya iya kemarin kan? Konate diganti tuh. Ya, langsung, itu bisa menjadi mimpi buruk tuh bagi Liverpool Anfield ya. Gangs, Iya. ya kan? Tapi feeling gue sih Liverpool lah. Iyalah, gue juga Akan ini. menang. Tapi kalau Liverpool menang berarti Aku nggak apa-apa sih gue. lu nggak apa-apa. Iya. Lu kayaknya mending Liverpool dibanding City ya? Asal nggak City asal nggak City. Arsenal naik lah silakan. Masa Arsenal kan turun jadinya. Nah itu. Asalkan nggak City aja, biar fansnya nggak banyak aja di sini. Jangan loh. Ya makanya itu. Habis itu Habis itu baru Minggu, hari malam. Minggu malam. Itu dibuka sama 3 match bersamaan. Itu ada MU Leicester. Nah, tapi yang seru nih kalau buat gua Nottingham Forest sama Newcastle. Iya, Nottingham Forest. Ini dua tim yang lagi ngotot-ngototnya sih sekarang kalau menurut gua. Jadi di apa namanya, satu sisi Newcastle berusaha untuk balik lagi ke apa namanya zona Eropa, sama Nottingham Forest ya bisa nggak nih dia mempertahankan posisi dia nih di 3 besar gitu. Dulu dah. Ya, yang jelas komentarnya. Nuno Espirito Santo ini pelatih Forest yang kita harus respect ya. Dulu dia pegang Wolves juga, Wolves bagus loh. Mungkin sekitar 5 tahun Gue taunya lalu. Nuno ini sejak di Tottenham. Sebelum Tottenham dia di Molineux Stadium dia pegang oke. Wolves, dan itu membuat Wolves tuh cukup stabil di peringkat 7 sampai 9, 7 sampai 9. Pada hari itu ya 10 besar lah. Ya kan? Dan dia bagaimana dia pegang Nottingham Forest? Ya musim ini transformasinya Nottingham Forest sedikit bagus. Chris Wood udah 7 gol. Ini striker juga di hari tuanya kayaknya malah makin tajam, ya kan? Ya ini yang harus diperhatikan oleh Fabian Schär dan kawan-kawan di lini belakang Newcastle United. Newcastle ya. Kan? Main di City Ground, Pak. Oh iya, away ya. Di kandang Nottingham yang kemarin di tempat yang sama menghajar West Ham United 3-0. Newcastle ya memang juga baru bagus. Kemarin baru menang lawan Arsenal. Artinya motivasinya juga tinggi kan. Tinggi. Iya. Apalagi kalau nggak salah jarak antara Nottingham Forest dengan Newcastle tuh mungkin 3-4 poin ya kalau nggak salah ya. Newcastle 15, Nottingham 4 poin. Nah, 4 poin kan? Iya. Kalau dia bisa menang besok di kandang Nottingham, itu kan berarti selisih 1 dan untuk semakin dekat dia ke 5 besar. Ya makanya kan ini, ya makanya tadi gue bilang ini 2 tim yang lagi ngotot-ngototnya nih. Betul. Gitu. Dan si Newcastle yang pengen masuk ke zona Eropa sama ini Nottingham nih. Kan kita udah lama banget gak ngeliat Nottingham ada di posisi ini kan. Iya. Makanya kalau bisa lu nih. yang anak generasi sekarang malah nggak tahu cerita Nottingham Forest. Iya kan? Iya apalagi gue. Nah, cuma permasalahannya bagaimana Eddie Howe bisa membawa timnya menang. Dan ini akan sangat bergantung juga kembali dengan si AG10, Anthony Gordon. AG10. Iya, AG10 Oh, kan? AG10. Iya kan? Iya. Anthony Gordon. Kalau Anthony Gordon mainnya lagi oke, itu luar biasa. Tapi kalau dia kena mental, kena pressure kayak waktu dia gagal penalti, iya kan? Iya. Nah, itu yang bisa bahaya. Tapi menurut gua ini laga seru, gue sepakat Dev. Ya potensi tidak ada pemenang juga tinggi. Iya, seri bisa, hasil seri juga bisa nih. Tapi harapan gue sih kalau seri ya 2-2 lah. Biar seneng nonton ada banyak gol. Banyak gol, iya kan? Enak gitu kita minum kopi sambil makan pisang goreng. Oh, gol lagi, tambah lagi. Ya kan enak loh. Iya kan 2-2. 2-2 lah menurut gua. Kopinya apa Bang DJ? Nggak tahu ya? Biar brandnya masuk dulu lah. Biar brandnya masuk dulu. Baru disebut ya. Oke. Nanti kalau gua sebut keceplos lagi. Iya, betul. Iya kan? Tapi kalau sebelum lanjut nih, baju ya? iya, lu baju apa sih nih Bang DJ? Ini baju warna-warni gitu Bang DJ. Keren, Yang jelas nih sahabat Kompas bisa dapetin baju ini di Gerai Kompas. Gerai Kompas. Ya. Lihat-lihat karena nggak cuma yang gue pakai. Ada tuh yang digantung dan ada yang lainnya. Menurut gue sih oke-oke. Warnanya sih wow. Mata Ngejreng ya, colorful gitu. Colorful, ya kan. Kayak S-Log 3 habis diedit. Pokoknya sobat Kompas pokoknya kunjungi aja Gerai Kompas deh, ya kan. Iya. Lihat borong. Kasih Dev juga, kasihan nih belum nggak ada ukurannya. Iya nih. Enggak maksud gue kalau sahabat Kompas mau dapat kayak gini juga, sebenarnya ada katalog lain selain yang ada di sini. Makanya langsung aja kunjungin di Instagram @geraikompas gitu. Atau kalau mau langsung beli ya bisa ke
marketplace kesayangan kalian, cari aja Gerai Kompas atau Harian Kompas. Nanti ada Siap. di situ. Spurs kayaknya menang lawan Ipswich. Oh iyalah. Hah? Tapi MU laga perdana nggak nih sama Amorim nih? Enggak, Amorim tuh baru bisa main tuh setelah international break. International Iya, break. Jadi ya kabarnya. Van Nistelrooy mungkin laga Van Nistelrooy terakhir, masih, ya kan? iya. Lawan Leicester ya. Ya gue Ya. sih berdoa MU menang lah ya. Biar seru aja sebenarnya, naik terus Udah bersaing berapa di pekan tengah. dia peringkatnya 13, 14, 13, 14 gitu kan. Iya. Itulah yang saya rasakan beberapa Nggak, tahun soalnya lalu. kalau gua ngelihat itu apa namanya screenshot, ini MU masih di Liga Inggris. Soalnya di bawah nggak ada gitu loh, iya kan? Sedih loh. Tapi kemarin kan di Piala Liga menang lawan Leicester lah, bisa lah. Kalau kemarin menang 5-2 ya, Iya. besok 5-1 kalau bisa. Logikanya kan gitu kan, logikanya kan. Moga-moga ada yang hat-trick deh pemain MU. Iya, moga-moga ya. Ya, bisa sih harusnya. Bisa lah. Iya. Sampai nggak bisa mah kebangetan nih. Oke. Yang seru Yang seru di laga penutup Bang DJ. Chelsea melawan lawan Arsenal. Di Stamford Bridge. Stamford Bridge akan kedatangan Arsenal Iya. yang dalam 3 pertandingan terakhirnya belum lagi bisa tahu cara menang. Iya. Kalah dari Bournemouth 0-2, imbang 2-2 dengan Liverpool, Iya. dan kemarin nirgo lagi waktu dihajar, atau bukan dihajar, waktu kalah sama Newcastle 0-1. Iya. Datang ke Stamford Bridge, ke tempat tim yang lo suka. Iya. Lu aja coba, menurut lu gimana? Lu kedatangan tim yang lagi terluka nih. Ini sebagai fans dan juga sebagai bukan pengamat ya, maksudnya sebagai penonton bola lah gitu. Gua rada optimis sedikit di sini. Chelsea akan menang. Iya. Oke. Karena pure dari sisi permainan. Karena gue ngeliat Liverpool sama MU itu permainannya gue bilang masih, kalau Liverpool kan pure karena kualitas dan kematangan tim kan, satu timnya udah oke. Kalau MU kemarin karena motivasi ingin menunjukkan mungkin ya ke manajer baru, jadi dua tim ini gue nggak begitu pede dan nggak begitu yakin. Tapi kalau Arsenal ini sedikit aja gue optimis dan pede, karena yang tadi udah lu bilang gitu, 3 match terakhir belum pernah menang. Terus juga Arteta lagi mencoba komposisi baru atau skema permainan yang baru gitu. Dan gua rasa skema permainan baru dari Arsenal ini belum works. Dan kalau Chelsea bisa memanfaatkan itu, ya balik lagi gua cukup pede sama Chelsea gitu. Dan catatan gua satu lagi adalah, seperti yang kita tahu Bang DJ, Arsenal bermain cukup atraktif melawan siapapun. Mereka berusaha untuk atraktif, berusaha untuk menguasai jalannya pertandingan, nguasain bola, nyiptain peluang, dan itu hal yang diinginkan oleh Chelsea yang tidak didapatkan ketika melawan Liverpool dan juga MU. Iya. Jadi disitulah gue merasa sedikit pede gitu kalau misalkan Chelsea bisa memanfaatkan peluang itu dengan baik gitu. Iya. Tapi gue ngeliatnya gini, Dev. Justru laga ini akan sangat-sangat berat buat Chelsea. Iya. Ya. Satu, itu tadi, Arsenalnya pasti butuh menang. Dengan mereka sekarang selisih 7 poin dengan Liverpool. Mereka nggak boleh lagi kehilangan angka untuk bisa menjaga peluang mereka untuk bisa dapat trofi. Ya kan? Karena kalau Arsenal kalah sama Chelsea, ya mohon maaf ya, menurut gue sih Arsenal gue coret sih di jalur untuk juara Premier Tadi League. berapa jarakan poin antara Arsenal sama Liverpool? 7. 7. Chelsea pun sama. Sama siapa? Sama Liverpool 7. Lah iya kan, Lah iya, maksud gua kalau kemarin kan kita selalu ngomongin 1 2 3 tuh kayaknya ya udah Liverpool, City, Arsenal. Tapi melihat situasi, melihat dua pekan terakhir ya, kalau misalkan Arsenal nggak main, narasinya kan udah berubah. Iya, makanya. Posisi 3 udah terbuka dan terbukti udah diisi sama Nottingham Forest. Makanya gue bilang pasti Arsenal datang ke sana. Arteta tuh di otaknya udah gue harus menang lawan Chelsea, nggak peduli. Gue nggak peduli tuh Cole Palmer atau segala macam. Pokoknya di tengah Declan Rice, Mikel Merino akan habis-habisan kayak gitu. Cuma bagaimana mereka bisa melakukan kreasi itu di sayap ya, ketika kemarin Martinelli dan Bukayo Saka buntu ketika menghadapi Newcastle. Ini kan juga akan jadi PR menghadapi lini belakang Chelsea kan. Chelsea kan lini belakangnya gue lihat relatif kemarin udah
Udah firm yang terbaik lah kalau nggak salah ya. Ya sebenarnya masih tambal sulam si Malo Gusto-nya aja sih. Malo Gusto ini lagi angin-anginan aja sebenarnya. Cuman Malo Gusto dari emang iya nih. dari apa namanya? Dari posisi semuanya udah firm karena Rhys James sudah balik. Iya. Jadi lebih solid lah. Lebih solid kan. Iya. Nah itu yang akan menjadi tantangan tersendiri. Karena kalau tidak, ini aliran bola ke Kai Havertz gitu ya, ke Leandro Trossard, itu juga menjadi minim. Iya. Iya kan? Mm-mm. Nah kalau udah minim kayak gini, Arsenal emang harus mikirin cara sih. Iya. Bagaimana mereka bisa dapat peluang dari lini tengah gitu. Shoot dari luar kotak penalti barangkali yang emang untuk membuka lini pertahanan Chelsea gitu. Ya itu dia, kalau gua balik lagi, ini pertandingan yang dimana kalau lu kalah, lu akan turun jauh. Karena melihat Dua tim ini Iya. ya. Jadi mau nggak mau satu di antara ini harus ada, pun lu kalau seri akan tertinggal jauh. Mungkin nggak jauh ya, mungkin akan turun ke posisi mungkin bisa 5 atau posisi 6 gitu. Jadi kalau lu ngejar ke 3 besar ya akan relatif susah lagi untungnya gitu. Adalah ini kan Liverpool ketemu Aston Villa, iya kan? Iya. Forest juga ketemu Newcastle. Ini sebenarnya di seputaran itu. Iya di seputaran itu. Di seputaran itu. Tapi ingat di bawahnya kan juga ada peluang. Kalau Brighton bisa ngalahin City, Brighton bisa naik ke atas. Nah itu poin gue di situ. Kalau misalkan apa namanya yang tadi lu sebutin bisa pada menang ya, ini kan yang posisi 7, 8, 9 kan dengan senang hati menyambut. Iya. Posisi ini bisa aja ke bawah nih. Iya benar. Tapi ya kayak gitu, menurut gue Chelsea juga nggak mudah mengalahkan Arsenal ya kan. Makanya gue ngelihat kayak ya walaupun Nicholas Jackson juga sebenarnya cukup oke, Cole Palmer juga cukup baik. Iya. Sancho bisa main dong, bisa besok ngelawan Arsenal bisa. Kemudian di kanan kayak Madueke ya. Ya, gue rasa kalau 4 pemain depan ini kembali diturunkan dengan skema yang Enzo Maresca inginkan, ini juga akan menjadi berbahaya buat lini pertahanan yang digawangi oleh Saliba dan Gabriel Magalhaes gitu kan. Iya. Iya itu makanya tapi gue lebih pengen lihat sih apa namanya Madueke dicadangin dulu. Lu mainin Neto di kanan, di kirinya Sancho sih, gue pengen lihat gitu dulu. Karena terakhir Madueke bro match dikasih starter nggak ada yang terlalu signifikan. Jadi kenapa ya Maresca tuh nggak mencoba misalnya Kunku dimainin, didorong lebih ke depan jadi duet sama sistemnya, gue rasa nggak ya kan. Kemudian Cole Palmer jadi penyerang lubang gitu. Ya mungkin setelah laga melawan Arsenal ini ya, gue rasa kan international break, Maresca setiap international break selalu introspeksi sih. Jadi gue rasa setelah laga ini mungkin mereka akan bebenah lagi. Ya tapi kalau gue bilang ini, ya gue gini ya, gue berharap ini laga seru tapi nanti kayak MU Chelsea kemarin skornya juga cuma 1-1. Ya kalau gue lihat musim lalu sih seri ya main di Stamford Bridge. Arsenal sama Chelsea kena comeback jadi 2-2. Ya gue harap sih nanti, makanya gue masih sedikit optimis untuk match melawan Arsenal nanti. Kalau Chelsea bisa ngalahin Arsenal, Dev, Arteta out ini gue yakin sudah minggu akan ramai, semakin bergema. Ya kan? Dan siapa yang bisa jamin kalau Ten Hag aja angkat koper dari Old Trafford, jangan-jangan Arteta yang selanjutnya bisa jadi Arteta gitu. Iya. Wah gila nih, panas benar. Memang kalau dilihat Chelsea-nya juga pekan-pekan terakhir ini kan ketemu lawan sulit ya. Sulit. Tapi Arsenal juga susah dong berarti ya. Enggak sih, dia yang bikin susah dirinya sih. Iya betul. Gitu. Bikin susah dirinya. Bang DJ, kurang lebih gitulah. Jadi kalau kita match week besok tuh deh. 11 ya. Kalau gue tuh lebih ini karena Inter ketemu Napoli. Iya tuh. Di Serie A ya. Iya kan? Itu kayaknya satu-satunya big match di Serie A itu ya, Inter. Kebetulan karena Napoli dan Inter itu 2 tim yang saat ini pemuncak klasemen di Serie A. Oke. Dan hasil di match week ke-11 kemarin itu menjadikan jarak Napoli dan Inter cuma beda 1 poin. Napoli kan dihajar tuh 0-3 di kandang sendiri sama Atalanta. Iya kan? Sementara Inter menang 1-0 lawan timnya Bang Jai. Iya. Ya. Sekarang ketemu di Giuseppe Meazza. Kalau Inter bisa menang, naik. Balik ya. Inter. Dan ini akan menjadi laga reuni karena Conte akan datang ke Giuseppe Meazza bersama Romelu Lukaku. Iya. 2 pentolan yang membawa
Inter juara juga kan. Inter mendapat gelar ke-19 Scudetto waktu kan, itu. iya. Gelar ke-19. Dan ini laganya menurut gue cukup rame. Ya. Ya Inter konsisten, tapi kalau dibilang konsisten juga enggak juga. Waktu kemarin ngadapin Juventus dia sempat menang 4-2. Nah, relatif baru ngelawan Roma dia bisa menang. Tim besar ya. Sama AC Milan kalah. Ya, namanya juga Tapi gue sebagai fans Inter, Serie A ya. iya sih. Semuanya masih terbuka sih kan di Serie A ya. Maksudnya apa namanya? Persaingan di 4 besar itu masih sangat-sangat terbuka kan. Masih ya Napoli, Inter, Juve, AC Milan. Atalanta, Fiorentina, Juventus. Wah, Fiorentina ya. Fiorentina nomor 4 kemarin menang. Nyesel nggak ya MU buang De Gea tuh ya? Enggak sih. Enggak ya. Lebih nyesel MU kalau buang Kang Iwan sebagai supporter. Kalau menurut gue sih. Ya kan? Tapi itulah dikit lah. Tapi intinya match week ke-11 akan sangat seru. Ya kan? Jadi, Sobat Kompas, obrolan-obrolan ringan kita menyambut match week 11 boleh di komen-komen atau dikasih usulan segala macam. Intinya match week 11 akan diawali dengan laga antara Wolves menghadapi Southampton, dua tim papan bawah peringkat 19-20, dan akan diakhiri dengan laga seru di Stamford Bridge, Chelsea versus Arsenal. Jangan ketinggalan, juga jangan ketinggalan obrolan kita di halftime break edisi berikutnya. See you. Bye.